Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Bukan kata saya. Jadi kalau ada orang Islam sekarang, jangan bawa agama. Ini masalah negara nih. Ini masalah kelurahan nih. Jangan bawa agama. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah yaitu Isa Al-Masih akan dirubah menjadi Yesus Kristus. Untuk itu Kementerian Agama akan menyusun usulan Perpres Peraturan Presiden untuk perubahan nomenklatur yang dimaksud. Nanti kalau ada kawan bapak, tetangga bapak, sahabat bapak mengatakan Allah dan Rasulullah tak perlu dibela, ambil batu. Masih ingat dulu waktu kita kecil kawan kita ngambil batu. Kenapa ketika ayahmu diinjak kau marah? Tapi kenapa ketika Tuhanmu diinjak, yang kau sembah dihina dan Nabi dilecehkan, kau diam? Siapa yang tidak marah ketika Allah dihina, Nabi dihina? Siapa yang tidak mengamuk ketika Islam direndahkan? Gantilah pakaiannya dengan kain kapan. Bukan kata saya. Jadi kalau ada orang Islam sekarang, jangan bawa agama. Ini masalah negara nih. Ini masalah kelurahan nih. Jangan bawa agama. Orang Eropa bawa agama ke benderanya. Orang kita tak mau bawa agama. Lebih sekuler orang kita daripada orang barat. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Kurang ajar lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Dan siapa yang lahir 25 Desember ini mengakui bahwa Isa mati di tiang jemuran, mengakui bahwa Isa mati di tiang jemuran. Mengeluarkan fatwa makruh hukumnya melihat tiang listrik, makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Bagi saya ini orang ini sudah nggak layak lagi dihadapin dengan lemah lembut. Sudah seringkali isi ceramahnya itu menyebarkan api. Saya nggak melihat Somad ini, saya nggak panggil Ustaz Pak, seorang yang ahli Islam enggak. Dia berkarakter primitif begini. Kenapa saya bilang primitif? Umur Islam ini sudah 1400 tahun yang lalu. Kok masih berkutat-kutit urusan yang begini? Dan saya ambil kesimpulan bahwasanya Somad ini dia hanya mengetahui Islam kulitnya aja. Dia cuma bermodal berbahasa Arab. Atau mungkin dia dulu di Mesir kuliah apa benar saya nggak tahu. Kalau dia lulusan Azhar, saya meragukan. Saya ketemu banyak alumni Al-Azhar, pemikirannya itu humanis, modern, dan pandangan Islam itu rahmatan lil alamin. Satu-satunya perguruan tinggi Al-Azhar itu yang menampung semua madhab. Tidak ada bahasanya seserampangan seperti Somad ini. Ini cuma modal berbahasa Arab. Ya banyaklah orang bahasa Arab. TKW dari Saudi juga semua bahasa Arab. Cuma TKW pulang ke Indonesia nggak mau jual agama. Dia nggak mau nih, bisa aja dia mau jadi bisa bahasa Arab kok. Lah kalau saya lihat Somadnya apa? Yang dia sampaikan itu bahasanya semua ngarang. Nggak ada dalilnya sama sekali. Kalaupun dia ceramah-ceramah tertentu, ya paling dia modal baca buku, teket, tapi lainnya semua pandangannya jauh dari Islam dan nggak punya dalil. Ini dia berkata, orang yang memberikan izin loh ini, bukan membangun. Memberikan izin aja, itu akan mendapat amal dosa selama sampai kiamat. Kalau emang ini agama, saya murtad. Segitu serem nih agama. Horor bener nih Tuhan. Orang cuma ngasih izin, masa dikasih dosa sampai kiamat? Orang udah mati dikirimin dosa terus. Kan serem. Hukum itu terkena di saat kita masih hidup. Hanya kebaikan yang masih bisa membawa kebaikan. Tapi kalau dosa itu berhenti saat dia mati. Nggak ada, terus mau sampai kiamat. Wah, berat amat tuh Tuhan nyatetnya.
Nah, ini di sini saya perhatikan somat apa? Jujur aja. Beginilah ciri-ciri orang ini beragama, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman keberagamaan. Dia hanya menuhankan hawa nafsunya saja. Dan saya mulai katakan ini hari apa? Somat tidak mengenal Al-Quran. Segitu keji dia bilang. Di pandangan dia itu apa? Selain Islam itu murtad, sesat, kafir, masuk neraka. Ini ustadz-ustadz kerdil yang begini. Saya curiga sama somat ini. Jangan-jangan Anda ini juga antek ingin mengadu domba. Oh, Anda ini seperti Nabi baru turun dari langit. Seperti yang paling benar Anda. Anda nggak lihat nih, Kiai-Kiai NU. Nggak ada bicaranya seperti Anda ini, nggak ada. Masa orang ngasih izin, dapat dosa seumur hidup. Pak Somad, sebelum Nabi lahir itu, sudah ada kitabullah. Taurat yang dipegang oleh Musa. Injil yang dipegang oleh Isa. Nabi tidak pernah mendiskriminasi satu. Kalau emang membangun gereja itu sesuatu yang terkutuk, Nabi akan mengeluarkan fatwa. Dan tidak mungkin terjadi. Di zaman Nabi itu sudah ada gereja juga. Dan ajaran Yesus itu ajaran manifestasi juga bertauhid kepada Allah. Baca itu Al-Quran, Pak Somad. Jangan serampangan Anda ngomong. Kalau bicara tuh pakai perasaan tuh, menyinggung agama lain. Anda ini merasa suci dengan gaya ada oleng. Coba kalau Islam begitu kan mau. Yang akhlak sedikit lah Anda ini Ustadz. Kalau Anda tuh berakhlak seperti Ustadz Burai Shihab, Habib Lutfi, Gusmus, seorang Nasrani aja mencintai. Gimana yang Muslim? Lah Anda ini sekarang Muslimnya aja sumpek dengan Anda. Karena Anda hanya ingin memecah belah Islam. Islam Anda itu bukan Islam Muhammadi. Kasar betul Anda bilang. Nabi pernah menghargai gereja. Dan istri Nabi, keluarga istri Nabi itu beriman Kristen. Nabi dinikahkan oleh pendeta Waraqah bin Nawfal yang beriman Kristen. Nggak ada serampangan mulutnya seperti Anda. Klonang-kloneng, belum puas Anda dulu ngatain salib, ngatain ini semua. Anda sampaikan ajaran Islam aja. Bukan saya kurang ajar. Karena Anda ceramah Anda sudah kelewat kurang ajar. Menyakitin orang lain. Ingat tuh piagam Madinah. Nabi nggak pernah mengklaim diri atas nama Islam. Nabi diutus untuk semua manusia. Nabi di saat ketemu orang Nasrani, dia menjadi Injil. Nabi saat bertemu orang Yahudi, dia menjadi Taurat. Nabi bertemu orang yang mengimani Al-Quran, dia jadi Al-Quran. Nggak dipaksa. Kalau emang Taurat dan Injil ini tidak lagi berlaku setelah ada Al-Quran, buktiin tuh, buang tuh semua Al-Quran. Masih dijelaskan di surat Asy-Syura 13, janganlah kamu berpecah belah terhadap agama Tauhid. Dan kalau emang orang yang mengimani Injil dan Taurat itu terus akan tersesat kafir, saya ateis lah. Berarti Tuhan dengan sengaja menyesatkan manusia. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad semuanya ke neraka. Horor betul Tuhan Anda. Loh, Nabi berganti Rasul, berganti kitab itu bukan mengalahkan Nabi sebelumnya. Berganti kitab dari Taurat ke Injil ke Al-Quran. Bukan berarti berganti kitab Taurat ke Injil, Taurat gugur. Nabi Musa eliminir. Terus begitu datang Nabi Muhammad, bawa Al-Quran, terus Injil dan Isa gugur. Kok seperti majalah bubu ini? Kayak ada masa kadaluarsanya. Janganlah. Berarti kalau menurut Anda, berarti dari Nabi Adam sampai Nabi Isa menanam dosa terus. Karena apa? Menurut Anda menyesatkan orang kan? Yang diimani sampai sekarang. Sampai kiamat. Kenyang betul sama dosa itu. Rasulullah itu manifestasi Tuhan. Diperuntukkan untuk semua manusia. Jadi kalau ada pemahaman orang menganggap Injil itu hanya untuk Bani Israel, itu orang itu nggak kenal Tuhan. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu harus abadi. Makanya diabadikan dalam Al-Quran. Di surat Al-Ma'idah 48. Waktu Allah menurunkan Al-Quran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan Allah yang jaga. Jadi kesucian kitab suci ini di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia. Tidak ada satu agama apapun yang bisa mengklaim sebagai kebenaran agama Tuhan. Tidak ada. Mau Islam yang ikut Al-Quran, semuanya persepsi manusia. Begitu juga yang Injil. Persepsi manusia. Tidak ada yang bisa mengklaim pemahaman dia tentang kitab suci sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada. Sehebat apapun orang bisa kenal Al-Quran atau kenal Nabi Muhammad, dia tidak bisa mengklaim sebagai representasi Tuhan. Tidak ada. Jadi nggak usahlah Anda sok suci nih somat dikit-dikit mentertawakan agama lain. Belajarlah Al-Quran somat.